Alhamdulillahilladzi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Al-mukarramun, para guru, para asatidz yang dimuliakan, Bapak Kepala Desa Bengkau yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak BPD, para kadus, Bapak Babinsa dan Babimas Pol yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Hadirin hadirin yang berbahagia. Kesempatan malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Agung, si Sang Pencipta Puluh Negeri Selatiang, Bapak Ibu, bermacam nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua nikmat tersebut yang sering kita sama-sama lupakan, Bapak Ibu, sehingga oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu sadana, rawahu Bukhari. Ada dua macam nikmat yang sering kita manusia ini lupa terhadapnya. Apa macam nikmat Allah yang sering kita lupakan itu? Pertama, kata Rasulullah, ya nikmat sehat. Ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita menggunakan sehat kita itu pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa kita lari, kita mengira bahwa sehat itu akan selalu bersama kita, padahal itu tidak bisa menjadi jaminan buat kita. Maka oleh sebab itu, ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagilah kita pakai nikmat sehat itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang sering melupakan kita apa? Ialah nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat ruang waktu yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan ruang waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, maka kita sering kali mengatakan jemaah, jemaah ngaji, jemaah baju, dan ini tutup jemaah ini. Akhirnya sampai keduluan mati daripada terlaksana apa yang kita cita-citakan. Nah, ini yang sering kali menipu kita. Ini yang sering kali membuat kita lupa dua macam nikmat Allah Ta'ala itu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa manusia-manusia yang tidak rugi? Allah menjelaskannya, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang melakukan aktivitas yang baik-baik, itu yang tidak rugi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bulan-bulan suci Ramadan makin ini, masjid musala kita ramaikan dengan kita sama-sama melaksanakan sholat wajib, juga dilanjutkan dengan sholat tarawih yang merupakan sholat sunnah di mana-mana, dan bahkan oleh Bapak Kepala Desa supaya juga tradisi seperti mengadakan acara-acara arisan Islam seperti ini supaya dilestarikan, karena ini adalah merupakan suatu anjuran dari agama kita dalam rangka kita apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dihormati,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatul kulluha Ramadan." Seandainya pelupuk pribadi setia sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, maka pelupuk pribadi setia akan mengharap setahun berjalan itu adalah isinya penuh bulan suci Ramadan. Ini kata Rasulullah, seandainya, tapi kata Nabi, pelungguh pribadi setia itu mengetahui tentang pahala-pahala yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelungguh akan mengharap bahwa bulan suci Ramadan ini berlangsung selama 1 tahun, tidak saja hanya 1 bulan. Ini kata Rasulullah. Dan makin pelungguh pribadi setia berada pada tanggal 19 bulan suci Ramadan. Berarti besok malam kita sudah berada pada tanggal 20. Oleh Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW iza dakhala asrul awakhiri min Ramadan, apabila telah datang 10 yang terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, jadi ahya lailahu. Rasulullah SAW ya asadda mi'zahu wa ahya lailahu. Rasulullah SAW mengencangkan tali pinggangnya. Diki ya Rasulullah, tahun akan tamat tanggal 20 bulan Ramadan, kencangan sahabat Rasulullah. Kemudian tahun kencang sahabat Rasulullah, maka dia isi malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan itu dengan banyak qiyamul lail, dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aiqadha ahlahu. Dan Nabi juga membangunkan istrinya. Tidak saja Rasulullah yang mengencangkan ikat pinggangnya lalu sendirian ibadah ke masjid, tidak. Akan tetapi Rasulullah juga bangunkan istri-istrinya ikut ikut untuk etika di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cara Rasulullah Bapak Ibu, setiap bulan suci Ramadan mulai tanggal 1 ini Rasulullah sudah di masjid tempatnya itu selalu etika bersama istrinya. Nah inilah jamaah yang sekalian yang kita hormati, yang patut kita ikuti. Untuk apa? Untuk menjaga malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ini syahrul mubarakun, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Apa nama berkah Bapak Ibu? Barokah niki dalam kitab Samsul Hasil disebutkan ziyadatul khairil ilahi bisyait, itu nama barokah. Berubah-ubah kebagusan Allah terhadap sesuatu, itu namanya barokah. Angkat pelubuk lagi setia yang mendengarkan was berkah niki beda dengan berkah. Berkah bahasa Inggris. Lamun bahasa Al-Quran dan barokah ini. Nah dari nabi barokah niki, barokah niki artinya berubah-ubah kebagusan dalam berkah. Dari makin lamun mendengarkan musul Quran, ibu-ibu berkabula. Pirel luwe tuwe niki sudah diperkirakan oleh panitia setiap tahun yang akan datang, setiap bulan yang kita butuhkan. Begitu nanti disuguhkan bulan-bulan ini oleh panitia kepada para tamu undangan, kemudian tidak bisa habis dimakan sama tamu kita di sini, maka panitia
menyiapkan kertas resep untuk nanti ampun jauh boleh si tamu undangan ini dia para ini berkat mungkin dapat berkat demi dapat balena temuin dulu ini sebentar ini ada berjebak cuma seninaan ini seninaan orang ia kemudian anak 4 anak ke-4 bikin orangnya berarti 5 dengan berapa bagusan ia dalam berkat ini berapa bagusan dalam berkat ini berapa pahala 5 kelisakan tidak ia kan malam juga jawab kasar ia dengan berapa pahala terjadi insyaAllah dan alaihiyahan berkat atau dengan kata lain subuhul khairil ilahi bisyait tetapnya kebaikan Allah terhadap sesuatu itulah namanya barokah jamaah yang selama ini berdoa. Kemudian juga Rasul mengatakan syahrul azimun bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung syahrul fihi lailatun khairun min alfi syahrin pada bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu jamaah yang selama yang terhormati, kalau sudah mulai tanggal 16, tanggal 16 bulan Ramadan, bumi, langit, malaikat nangis. Jadi 7 di dalam langit dan bumi dan para malaikat nangis, nangisi keluar dengan setiap Bapak Ibu. Mungkin akan nangis pintu rantai langit, pintu rantai bumi dan para malaikat ini yang nangisi keluar sebagai umat Nabi Muhammad si ketinggalan bulan suci Ramadan. Ia waktu mulai ini bulan nasilah di tanggal 16. Dia sebabkan ini karena bulan nasilah ini kita tidak biasanya kita sudah ditimpa oleh satu musibah. Ia pada kesunatan ini salah nah bulan nasilah yang pada kunut suhana Nabi ada mau membahas ini ya puasa bulan suci Ramadan ini karena kaitannya dengan musibah yang akan menimpa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Bapak Ibu, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila datang nanti 10 terakhir daripada malam bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, menangis 7 bintang langit dan bumi. Ngomena menangis 7 bintang langit dan bumi Bapak Ibu. Wal malaikatu, para malaikat juga ikut menangis. Musibatun di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad akan ditimpa oleh satu musibah. Yang berkebutuhan sahabat. Kila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya? Musibah apa yang dibawa itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Qala Nabi SAW Zahabul Ramadan. Musibah yang akan menimpa kita ini adalah sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Malaikat nangis, 7 bitara bumi nangis, 7 bitara langit nangis, pelipihnya senang. Niki kebalik dari ini, ya. Itu tangisin si bumi langit, tangisin si malaikat, lalu kita senang duduk belah suci Ramadan. Itu banget. Jual di lebaran. Nah, ini tahun itu kenapa? Dia tahu. Isi Ramadan ini dia tahu. Yang tak dia nangis itu. Di dalam sebulan suci Ramadan. Lalu si nangis keluar pergi setiap bumi langit para malaikat nangis sudah mulai dari sekarang nangis bumi
mustajabatun. Doa-doa yang kamu panjatkan pada bulan suci Ramadan ini siang dan malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyikli istana simul bumi langit bikin bersama malaikat. Nanti doa-doa si tunggu paling istana panjatkan kehadirat Allah Ta'ala ini ia terijabah saudara. Terkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassadaqati maqbulatun, kata Nabi. Sedekah-sedekah yang Bapak Ibu keluarkan pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ye cita ngisina isi bumi langit di para malaikat Bapak Ibu. Tentang apa? Begitu datang bulan suci Ramadan, keluarga beli bersemangat untuk bersedekah. Baik untuk orang yang tadarusan ataupun orang yang berbuka di masjid, biasanya ada buka bersama kadang-kadang. Ini jamaah Islamnya yang dapat. Kemudian apa lagi? Wal hasanati mudha'afatun, kata-kata. Kebaikan yang perlu lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seke gawe kalian sunat Bapak Ibu sama nilainya dengan satu kewajiban. Seke kewajiban digawe makin niki Bapak Ibu sama nilainya dengan 70 kewajiban. Niki irwan ada apa? Lipatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan ini. Maka sebab itu yang mau melakukan kebaikan maju terus, dan yang mau melakukan kejelekan mundur, artinya jangan melakukan kejelekan. Ingat, ini adalah bulan suci Ramadan. Terakhir Nabi katakan wal azab marfu'un. Siksaan orang yang ada di kubur itu diangkat oleh Allah. Sekarang ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan-setan dan jin yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak bisa mengganggu kita manusia. Tetapi kita yang mengganggu kita sekarang adalah nafsu syahwat kita. Setan tidak beroperasi, jin-jin yang jahat juga tidak beroperasi. Akan tetapi yang mengganggu kita adalah nafsu syahwat kita. Oleh karena itulah Nabi bersabda, ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang perlu kau lawan ialah hawa nafsu yang bersarang dalam dirimu sendiri. Ini yang penting kita lawan. Supaya apa? Jangan sampai mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada bulan suci Ramadan ini, baik di waktu siang maupun di waktu malam hari. Bapak Ibu jamaah yang sekalian yang terhormati, jadi karena sudah dulu yang pentingnya dari Pak Kadus tidak dari imam terakhir, wah besi penjadwalannya yang jadi imam terakhir, lalu seluruhnya jadi imam. Allah kita perlu begini. Nah, dari sebab itu yang penting lagi itu yang penting. Mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini ya untuk kita apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita sudah mendapatkan gelar bagikan bayi yang keluar daripada yang perut ibunya tanpa ada dosa dan salah kita. Secuil pun bersih sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kegiatan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sebagai ya untuk mengisi hikmah daripada peringatan daripada malam nuzul Al-Quran. Kalau tiap orang nuzul Al-Quran berklimat ini mana malam mana. Nah, sebab itu jadi harus kita kaitannya dengan ilmu tafsir gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang nuzul Al-Quran, nuzul itu artinya turun. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad
seperti apa yang